kabarnya Bu Aul hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, sudah sangat ceria hari ini. Nah Bu Aul, kita sudah melakukan praobservasi dan observasi kelas sebelumnya. Nah hari ini kita bertemu untuk pasca observasi. Nah di pasca observasi ini Bu Aul, kira-kira apa sih tujuan, ada tidak yang bisa kita selesaikan? Mungkin ada permasalahan, mungkin ada kendala, ada kesulitan pada saat Bu Aul? Iya Bu, iya sebenarnya ada kesulitan pada saat mengajar ya. Karena saya berpikir dengan metode yang sudah saya lakukan di kelas itu bisa memancing anak lebih aktif. Ternyata progresnya itu sedikit gitu. Jadi masih ada anak yang belum aktif. Kita misalnya tadi minta anak untuk membuka Google Maps supaya pembelajaran lebih dapat dimengerti kan. Ternyata anak tuh malah bukanya yang lain gitu. Jadi tujuan tadi tuh belum tersampaikan gitu. Terus belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin anak tadi fokus misalnya dengan satu metode saja, tidak dengan beragam metode tadi gitu kan. Setiap anak itu kan metode belajarnya beda-beda gitu. Terus juga kan kemarin ibu memberikan masukan atau insight gitu mengenai tentang KSE kemarin itu Bu. Nah itu ingin saya coba di pembelajaran berikutnya gitu Bu. Karena saya juga belum melaksanakan bukan survei, tapi apa sih Bu yang kuesioner gaya belajar? Iya, kuesioner gaya belajar itu belum sampai sana. Jadi belum mengetahui gaya belajar anak ini seperti apa gitu. Makanya belum mengaplikasikan metode belajar model pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oke. Jadi tujuan Ibu Aul di pertemuan kita kali ini, Bu Aul tuh pengennya ada solusi ya nantinya ya terkait dengan anak yang sudah dikasih pembelajaran menggunakan Google Maps, karena Bu Aul kan materinya tentang konsep konsep jadi Bu Aul, kalau Bu Aul lihat tadi kan anak sudah diberikan Google Maps, tapi handphonenya malah digunakan untuk membuka aplikasi yang lain ya. Nah apa yang sudah Bu Aul lakukan? Iya, saya berusaha untuk memberitahu anak supaya lebih fokus gitu Bu. Jadi jangan buka aplikasi yang lain dulu gitu. Kita fokus ke pembelajaran, biar mereka mengetahui fitur-fitur Google Maps gitu. Karena pada saat saya tanya mereka masih belum paham, itu masih belum ngerti apa sih kegunaan Google Maps itu gitu. Jadi maksud saya kan biar lebih melek gitu kan, tapi masih teralihkan gitu fokusnya. Mungkin Bu Aul sudah mencoba dengan penggunaan Google Maps yang dikaitkan dengan konsep kehidupan sehari-hari? Sudah ada Bu Aul di kelasnya? Sudah ada Bu. Nah misalnya kayak mengecek jarak dari sini ke sekolah, dari rumah ke sekolah, atau misalnya berapa jarak dengan waktu tempuh dengan menggunakan motor, atau misalnya dengan berjalan kaki dari rumah ke sekolah itu berapa, itu ada Bu di Google Maps itu. Cuma siswa ini ternyata baru tahu pada saat pembelajaran tadi. Nah dengan Bu Aul mengarahkan, boleh kalian misalnya coba buka Google Map, kalian boleh ngecek jarak, misalnya paket kalian ada di mana sekarang. Iya. Ada tidak ketertarikan anak kalau sudah, mereka kan beda-beda nanti belajarnya. Iya. Oh ini ngecek jarak rumah dari sekolah. Nah itu gimana mereka antusias sama Bu Aul? Nah itu baru mereka tuh baru ternyata beda-beda ya gitu. Misalnya kayak dari rumah si A dengan rumah si B, karena kan semakin jauh misalnya jarak rumah anak, maka semakin lama juga waktu tempuhnya gitu. Jadi mereka tuh baru mengerti lah gitu. Jadi ada yang tertarik, ada yang biasa aja gitu. Tapi kalau sudah individu masing-masing mengaitkan dengan faktanya, mereka boleh misalnya tadi menghitung jarak dari rumah ke sekolah, atau misalnya tadi menghitung paketnya sudah ada di mana. Sudah teralihkan belum mereka dengan fokus dengan handphonenya tadi Bu Aul? Iya, dia sudah mulai mulai kelihatan gitu kan, misalnya sudah buka Google Maps tadi udah paham, tapi yang lainnya tuh buka fitur yang lain gitu. Iya Bu. Nah untuk ke depan apa sih solusi Bu Aul terkait dengan mengaktifkan anak-anak yang masih kurang konsentrasi? Ini
Kebetulan saya juga belum ada kesepakatan kelas. Oh, Nah itu Bu, iya. jadi kan kemarin kan saya melihat Bu Hera ada kesepakatan kelas. Jadi sepertinya untuk kelas yang masih belum fokus ini Bu, saya mau buat kesepakatan kelas. Oh iya. Jadi biar aku misalnya kalau misalnya mereka kurang fokus gitu kan, kesepakatan kelasnya seperti apa gitu. Nah, kesepakatan kelasnya nanti apa Bu Al? Bunyinya apa kira-kira yang ada kaitannya dengan mengaktifkan peserta didik tadi? Kira-kira apa? Kalau misalnya ini ada saat waktunya menggunakan handphone, silakan menggunakan handphone sesuai dengan apa ya kegunaannya gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada misalnya tidak ada perintah oleh guru atau yang diminta oleh guru untuk membuka handphone, kalau misalnya mereka membuka handphone dan tidak sesuai pada gunanya, ada konsekuensi tertentu gitu. Jadi konsekuensinya mereka sendiri yang menentukan gitu. Bukan saya yang bukan satu pihak yang menentukan gitu. Jadi nanti Bu Aul yang pertama akan menindaklanjuti dengan membuat kesepakatan kelas Bu Aul ya. Nanti isi kesepakatan kelasnya adalah handphone boleh digunakan dengan didampingi guru, kemudian ada kaitannya dengan materi yang diajarkan. Iya benar. Seperti itu ya Bu Aul. Iya benar. Nah apalagi Bu Aul kira-kira untuk tindak lanjut berikutnya setelah kesepakatan kelas dibuat? Setelah kesepakatan kelas dibuat, saya mau mencoba untuk mengaplikasikan metode pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya karena di pembelajaran kemarin itu belum ada, dan metode KSE itu dan metode stop itu yang seperti yang diajarkan oleh Bu Hera. Jadi nanti kesepakatan kelas dibuat, kemudian ada metode berdiferensiasinya juga Bu Aul ya. Tadi dengan gaya belajarnya juga ada personal dulu. Belum sampai sana. Kemudian ada KSE-nya juga yang mau Bu Aul terapkan. Karena saya pas waktu belajar kemarin itu tidak menanyakan kondisi emosional anak. Gitu. Penting sebenarnya Bu Aul ya. Iya, penting. Belum sudah pernah diterapkan KSE-nya Bu Aul di dalam pembelajaran belum ya? Iya, belum. Oke, jadi nanti tindak lanjut Bu Aul tadi membuat kesepakatan kelas Bu Aul ya, kemudian nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan meletakkan gaya belajar seperti itu ya Bu Aul ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga nanti melakukan KSE tadi ya Bu Aul ya, untuk mengetahui perasaan anak di dalam pembelajaran. Nah Bu Aul, kira-kira kapan itu akan Bu Aul lakukan? Nah, kebetulan kalau minggu ini Bu sedang minggu ulangan. Iya, mungkin pada saat masuk bab baru Bu. Ya, karena minggu ini sedang ulangan. Terus itu juga kepotong karena libur puasa, libur menyambut puasa. Pada saat puasa nanti Bu kemungkinan dia akan dilakukan dalam waktu minggu depan Bu. Nah, Bu Aul, kira-kira apa yang bisa Ibu Aul simpulkan di dalam pertemuan kita dari mulai observasi sampai dengan kita bertemu lagi di pasca observasi? Menurut saya ini sangat penting Bu ya, karena untuk mengembangkan potensi saya sebagai guru, kompetensi saya sebagai guru dan sebagai bahan evaluasi diri saya, karena masih banyak kekurangan saya yang pembelajarannya itu tidak berpihak kepada murid gitu Bu, tidak memperhatikan kondisi murid ini seperti apa gitu, dari gaya belajarnya, emosionalnya, terus itu juga kebutuhan mereka itu seperti apa, pembelajaran yang mereka inginkan supaya mereka fokus terhadap pembelajaran di kelas geografi ini Bu. Dengan adanya Bu Hera melakukan observasi di kelas, jadi saya bisa improve, saya bisa belajar untuk lebih baik ke depannya gitu Bu. Jadi saya berharap siswa saya itu tuh lebih fokus lagi nanti ke depannya belajar dan lebih minat terhadap pembelajaran geografi seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Aul ya. Semoga nanti apa yang sudah Bu Aul tadi rencanakan di dalam tindak lanjut itu memang benar-benar bisa konsisten ya Bu Aul lakukan ya. Semoga nanti siswa memang yang tadi tidak fokus jadi fokus ya Bu Aul. Bu Aul mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Aul ya. Semoga nanti ke depan praktik baik ini juga bisa kita terapkan bersama di sekolah ini ya, bersama teman-teman yang lain juga Bu Aul ya. Ya, makasih banyak Bu Aul untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.